Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial uji normalitas dan juga homogenitas di aplikasi SPSS. Yang pertama saya uji itu adalah uji normalitas. Jadi uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, dasar pengambilan keputusan itu jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Langsung saja saya beralih ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya terlebih dahulu untuk saya uji. Setelah kalian menyiapkan datanya, sini data yang saya ambil itu sekitar 20. Setelah itu saya masuk di variabel view. Nah, namanya di sini saya ubah menjadi kelas A. Nama filenya tidak diterima, jadi saya kasih kelas 1 saja, karena di sini tidak boleh pakai spasi. Terus desimalnya saya ubah menjadi 0 agar terlihat lebih bagus nanti. Terus labelnya ini sebagai contoh ya, hasil belajar menulis. Setelah itu kalian tekan analyze, terus cari descriptive statistik, lalu ke explore. Setelah explore kalian tekan hasil belajar menulis hingga berwarna kuning, lalu pindahkan ke dependent list. Lalu setelah itu kalian klik plots. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk tekan normality plots with test. Setelah itu kalian tekan continue, lalu oke. Kalian cari di samping kiri itu ada test of normality. Nah, di test of normality ini terdapat signifikannya 0,200. Seperti saya jelaskan tadi, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Nah, data tersebut yang saya uji ini signifikannya 0,200. Jika kalian ingin data tersebut ada diagramnya, kalian pencet analyze lagi, lalu descriptive statistik, lalu tekan frekuensi. Setelah itu pindahkan hasil belajar menulis ke variabel, lalu pencet chats, pilih histogram, centang show normal curve of histogram, lalu tekan continue, ketik OK. Nah, ini adalah histogram hasil data normality yang saya uji.
Jika kalian ingin bentuk lingkarannya, nah kalian harus kembali ke analyze, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah, di sini hasilnya sudah dipindahkan ya. Saya pencet chats, lalu tekan pie cards, lalu tekan continue, klik OK. Nah, ini adalah hasil belajar menulis dalam bentuk diagram lingkaran. Selanjutnya saya akan uji homogenitas. Jadi uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian sama. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu sama dengan uji normalitas. Jadi, uji homogenitas itu dasar pengambilan keputusannya, jika signifikannya lebih dari 0,05, maka distribusi data tersebut homogen. Sebaliknya, jika signifikannya kurang dari 0,05, maka distribusi data tersebut tidak homogen. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Nah, ini adalah data yang telah saya siapkan. Sebenarnya kalian bisa buat data juga dulu itu di Excel, tapi saya langsung saja membuat datanya di SPSS. Nah, di sini saya menggunakan data sebanyak 50. Setiap data itu satu kelas, misalnya saya gunakan kelas A dan B. Nah, kelas A ini saya gunakan 25. Begitupun dengan kelas B. Nah, yang di sampingnya ini 1 dan 2 ini adalah kode dari setiap kelas. Nah, kelas A saya gunakan kode 1. Nah, untuk kelas B saya gunakan kode 2. Langsung saja, setelah kita menyiapkan datanya, kalian masuk ke variabel view. Setelah itu, kalian ganti namanya. Di sini tadi yang tabel pertama itu adalah hasil belajar. Nah, di sini saya kasih hasil Terus yang kolom kedua itu tadi adalah kodenya, jadi saya kasih kelas. Nah, desimalnya kita ubah menjadi 0 supaya tampilannya itu nanti terlihat bagus, tidak ada koma-komanya. Terus labelnya sebagai contohnya hasil belajar pidato. Nah, label yang keduanya itu tadi kelas. Untuk setelah itu, kalian isi labelnya, kalian klik follows yang di bawahnya, yang bagian ini yang kedua. Lalu klik follow-nya ini tadi kodenya untuk kelas A itu 1. Terus labelnya itu kalian isi kelas A. Setelah kalian sudah isi follow dan juga label kelasnya A, kalian pencet N. Lalu isi lagi follow-nya saya isi 2. Yang kedua. Terus labelnya kelas B. Lalu N lagi.
Lalu kita setelah semuanya masuk, kita klik OK. Nah, kita kembali ke data view untuk memastikan. Kita lupain desimalnya dulu. Kita kembali ke data view. Nah, ini sudah datanya sudah terlihat bagus karena tidak ada lagi komanya, nolnya. Setelah itu kita kembali ke variable view. Kita cari analyze, terus cari compare means. Nah, di compare means ini kalian terus lalu cari on way ANOVA. Nah, kalian klik setelah muncul seperti ini, kalian klik hasil belajar hingga kuning, lalu pindahkan ke dependent list. Terus klik kelasnya ini, pindahkan ke faktor. Nah, setelah selesai kalian memindahkannya, kalian klik option. Setelah muncul seperti ini, kalian jangan lupa klik homogeneity of variances. Setelah kalian klik, kalian lalu pencet continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil data yang telah saya uji menggunakan uji homogenitas. Nah, ini adalah hasilnya. Signifikannya 0,281. Seperti saya jelaskan tadi bahwasanya jika signifikannya lebih besar dari 0,05 maka bisa disebut berdistribusi data homogen. Kita lihat kembali. Nah, di sini signifikan dari uji homogenitas yang data yang saya uji itu signifikannya 0,281. Sekian tutorial tentang uji normalitas dan juga homogenitas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.